Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revinda Eka Febriani dari kelas 01 dengan NPM 20103060075, Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Tidar. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum dari negara Kamboja. Sebelum ke kurikulum negara Kamboja, yang pertama akan dibahas mengenai gambaran negara Kamboja. Kamboja merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki nama resmi Kingdom of Cambodia. Ibu kota negaranya terletak di kota Phnom Penh. Negara Kamboja merupakan sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, yang kepala negaranya adalah seorang raja. Raja yang memimpin Kamboja yaitu Raja Norodom Sihamoni. Dia menjabat sejak 29 Oktober 2004. Kepala pemerintahan negara ini yaitu Perdana Menteri yang dijabat oleh Hun Sen sejak 14 Januari 1985. Negara ini pernah dijajah oleh Perancis selama 90 tahun, yaitu dari tahun 1863 sampai 1953. Kemudian merdeka pada tanggal 9 November tahun 1953. Negara Kamboja memiliki luas wilayah sebesar 181,035 km persegi. Negara ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.926.984 jiwa di tahun 2020. Mayoritas penduduk Kamboja merupakan etnis Khmer yang kurang lebih 97,6%. Kemudian yang beragama Buddha yaitu 96,9%. Bahasa resmi negara Kamboja yaitu bahasa Khmer. Ibu kotanya tadi sudah dijelaskan yaitu di kota Phnom Penh. Kemudian secara astronomis kerajaan Kamboja berada di antara 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Sedangkan secara geografis, negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina dengan perbatasan darat yaitu di sebelah utara dengan Laos dan Thailand, di sebelah timur dan selatan dengan Vietnam, kemudian sebelah barat dengan Teluk Thailand. Kamboja memiliki 2 musim seperti di Indonesia, yaitu musim hujan juga musim kemarau. Dengan rata-rata suhu sekitar 21 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Kemudian negara ini termasuk negara berkembang dan merupakan salah satu yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi Kamboja mencapai 7% sejak tahun 2011 dan hanya turun sedikit pada tahun 2017. Kemudian kita masuk ke sistem pendidikan negara Kamboja. Pendidikan sendiri memiliki pengertian yaitu usaha memperbarui, melindungi, serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan orang lain, dengan kata lain agar orang itu bisa melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain.
Sistem pendidikan negara Kamboja tidak jauh berbeda dengan negara yang pernah menjajahnya, yaitu negara Perancis. Sistem pendidikan Kamboja yaitu sekolah-sekolah didirikan oleh kaum agama. Secara garis besar, sistem pendidikan Kamboja terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama sistem pendidikan rakyat, kemudian sistem pendidikan agama Buddha, sistem pendidikan pribadi, kemudian sistem sekolah. Yang pertama, sistem pendidikan rakyat. Pendidikan tradisional di Kamboja berdasarkan pada pendidikan setempat diajarkan oleh para guru agama. Pada sistem pendidikan rakyat, pelajar harus menghafal pelajaran agama Buddha. Selama masa pendudukan Perancis, sistem pendidikan saat itu menganut sistem pendidikan Perancis. Pendidikan rakyat di bawah naungan hukum Kementerian Pendidikan menggunakan kontrol penuh melebihi sistem yang ada. Pada tahun 1931 Masehi, di Kamboja hanya terdapat 7 orang yang belajar di sekolah tinggi. Pada tahun 1936, terdapat sekitar 50.000 hingga 60.000 anak yang mendaftar belajar di sekolah dasar. Sistem pendidikan rakyat terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu sekolah dasar, sekolah lanjutan, dan sekolah tinggi. Kemudian sistem pendidikan agama Buddha. Sistem agama Buddha ini diterapkan sebelum Perancis mengadopsi sistem pendidikan di Kamboja. Pada rahib dari kuil berprofesi langsung sebagai guru, menghormati fungsi pendidikan seperti doktrin yang diajarkan dalam Buddha dan sejarah yang ada tanpa memandang untung dan ruginya. Dalam tingkatan ini, siswanya meneruskan belajarnya ke Universitas Resihalnog Buddhis yang dibangun pada tahun 1959. Kemudian sistem pendidikan negara Kamboja yang ketiga yaitu pendidikan pribadi. Pendidikan pribadi memegang peran yang penting di negara Kamboja dalam tahun-tahun sebelum komunis keluar dari Kamboja. Beberapa sekolah pribadi mulai beroperasi dan dilakukan oleh penduduk kebangsaan Cina, Vietnam, Eropa, Roma Katolik, dan kaum Muslim. Yang diajarkan yaitu bahasa, kebudayaan, dan agama mereka. Kemudian sistem pendidikan negara Kamboja yang keempat yaitu sistem sekolah. Sistem sekolah di negara Kamboja saat ini yaitu ada prasekolah, kemudian 9 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah ke atas, kemudian selanjutnya pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian kita membahas mengenai kurikulum negara Kamboja. Kementerian Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Pembangunan Negara Kamboja telah menerapkan program spesifik berdasarkan kerangka kebijakan pendidikan untuk semua Rencana Nasional 2003 dan Rencana Strategis Pendidikan Program Dukungan Pendidikan atau ESSP tahun 2006 sampai 2010. Adapun program spesifik yang dimaksud yaitu yang pertama preschool program,
ini objeknya untuk menetapkan hak anak, menanggapi kebutuhan anak, menyiapkan anak untuk masuk ke sekolah dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dasar, dan program yang ada pradasar sekolah negara, prasekolah berbasis komunitas, kemudian perawatan berbasis rumah, dan prasekolah swasta. Dalam preschool program ini, prestasinya yaitu jumlah pendaftaran sebanyak 119.893, yang diantaranya terdapat 60.541 perempuan pada tahun 2005 sampai 2006. Kemudian yang kedua terdapat school readiness. Ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa yang tidak memiliki akses ke prasekolah untuk belajar secara efektif. Prestasinya yaitu program ini dimulai pada tahun 2004 sampai 2005. Kemudian diuji cobakan 13 provinsi di Kamboja dengan jumlah 518 sekolah, 886 kelas, dan sekitar 38.353 siswa, kemudian sebanyak 885 guru. Kemudian yang ketiga yaitu multi-grade teaching. Ini bertujuan menyediakan dan meningkatkan kemampuan anak-anak di semua etnis minoritas di usia untuk memiliki akses dan menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun. Prestasi pada multi-grade teaching ini yaitu dengan dilakukannya pelatihan menghasilkan panduan guru untuk pengajaran multi kelas, materi pelatihan untuk pelatih, serta buku pelajaran aktivitas dan permainan. Kemudian yang keempat yaitu bilingual education. Di sini tujuannya menyediakan etnis minoritas untuk mengembangkan kemampuan bahasa nasional, untuk meningkatkan akses ke sistem pendidikan. Kemudian terdapat beberapa program yang dijalankan pada bilingual education, yaitu Ratanigri atau CARE, ESCAP, kemudian Mondukiri. Kemudian yang kelima yaitu Accelerated Learning for Overage Children. Dimaksudkan untuk anak usia di atas yang putus sekolah, kemudian mempercepat studi untuk anak usia lebih lanjut yang tidak sesuai, mengurangi pengulangan dan tingkat putus sekolah. Kemudian beberapa program yang dilakukan pada program ini yaitu di Preyeng dan Kampung Spiu. Kemudian yang didasarkan pada kurikulum nasional sekolah yang terdiri dari 2 bagian utama, pendidikan dasar dan pendidikan sekolah menengah. Kurikulum pendidikan dasar terbagi menjadi 3 siklus 3 tahun. Siklus pertama kelas 1 sampai 3 terdiri dari 27 sampai 30 pelajaran per minggu selama 40 menit yang dialokasikan ke 5 pokok utama, yaitu Hammer 13 pelajaran, matematika 7 pelajaran, sains dan IPS termasuk seni 3 pelajaran, fisik dan pendidikan kesehatan 2 pelajaran, dan kehidupan lokal program keahlian 2-5 pelajaran. Siklus kedua yaitu kelas 4-6 terdiri dari jumlah pelajaran yang sama tapi sedikit berbeda, yaitu Hammer 10 kelas 4 dan 8 untuk kelas 5-6, matematika 6 untuk kelas 4-6. Kemudian terdapat ilmu pengetahuan 3 untuk kelas 4 dan 4 untuk kelas 5 dan 6. Kemudian IPS termasuk seni yaitu 4 kelas 4 dan 5 untuk kelas 5 dan 6. Fisik dan pendidikan kesehatan 2 untuk kelas 4 dan 6.
Kemudian siklus ketiga yaitu kelas 7 sampai kelas 9 terdiri dari 32 sampai 35 pelajaran yang dialokasikan untuk mata pelajaran utama. Di antaranya yaitu bahasa Hammer, matematika, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan terdapat 6 pelajaran pada masing-masing. Kemudian bahasa asing 4 pelajaran, pendidikan fisik dan kesehatan serta olahraga 2 pelajaran. Kemudian lokal hidup keterampilan program 2 sampai 5 pelajaran. Kemudian kurikulum pendidikan lanjutan atas terdiri dari 2 yang berbeda fase. Kurikulum untuk tahap pertama kelas 10 identik dengan siklus ketiga pendidikan dasar. Tahap kedua kelas 11 sampai 12 memiliki 2 komponen wajib dan pilihan. Wajib melibatkan 4 mata pelajaran utama dengan nomor yang berbeda. Dari pelajaran yang dialokasikan per minggu, yaitu Hammer 6 pelajaran, pendidikan fisik dan kesehatan 2 pelajaran, bahasa asing diberi pilihan antara bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Kemudian matematika dasar atau advance harus memilih salah satu. Kemudian pilihan mencakup 3 mata pelajaran utama yang memiliki 4 atau 5 subbab subjek dengan 4 pelajaran dialokasikan per minggu untuk masing-masing siswa dapat memilih 1 atau 2-3 pelajaran. Di antaranya sains itu fisika, kimia, biologi, bumi dan studi lingkungan. Kemudian IPS terdapat moral Pancasila, sejarah, geografi, dan ekonomi. Kemudian IVEP itu teknologi, akuntansi, manajemen bisnis, kemudian lokal kejuruan teknis. Bagi mereka yang memilih matematika dasar atau advance, matematika harus memilih sub 4 atau 3 mata pelajaran masing-masing dari pilihan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam berkata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.